Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para mahasiswa yang budiman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan suatu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, bisa beraktivitas sehingga kita selalu mensyukuri nikmat pemberian Allah. Para mahasiswa yang berbahagia, pertemuan pada perkuliahan manajemen bisnis keluarga pada kesempatan kali ini kita akan membahas bentuk-bentuk badan usaha. Walaupun toh itu bisnis keluarga, tetap tidak lepas dari payung hukum. Nah, payung hukum ini harus mempunyai badan hukum. Di sini badan hukum atau yang disebut badan usaha, kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Berikut bentuk-bentuk badan usaha. Ya. Di sini ada firma. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan firma? Firma dalam hal ini yaitu suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal yang sepakat secara bersama-sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi perusahaan. Jadi ini adalah berkolaborasi, kalau dalam bahasa agamanya itu berserikat. Walaupun ini urusan bisnis, kalau satu dan yang lain itu tidak berkhianat, ini akan diberkahi oleh Allah, artinya akan bertambah. Makanya tetapkan bahwa bisnis Anda ini, kalau itu adalah kerjasama dengan orang lain, tetapkan yaitu saling untuk menjaga diri, tidak untuk berkhianat antara satu dan yang lain. Di dalam hadis qudsi disebutkan ana salithus syarikaini ma lam yakhun ahaduhuma. Dan di dalam hadis itu Allah berserikat, yaitu aku adalah menjadi orang ketiga bagi orang yang berserikat, orang yang berkolaborasi selagi satu dan yang lain tidak berkhianat. Kalau dia berkhianat, berdusta, membohongi, maka Allah akan keluar dari orang yang berserikat ini. Apa yang terjadi? Tunggu suatu kehancuran bisnis itu, tunggu suatu kemunduran dari bisnis itu. Jadi sebenarnya bisnis secara konvensional itu tidak lepas dari prinsip agama. Persekutuan firma dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri atau persero anggota persekutuan. Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah firma dilakukan di depan notaris. Ini payung hukum yang pertama, payung usaha yang pertama namanya firma. Berikutnya lagi adalah di sini, ini ciri-cirinya ya, ciri-ciri perseroan firma. Saya kira mahasiswa juga pernah belajar pada studi kelayakan bisnis ya. Ini kayaknya sudah pernah. Jadi ini hanya saya tidak detail-detail, cuman karena ini bisnis keluarga itu tidak lepas dari payung hukum, maka saya tampilkan. Nah ini supaya tidak tumpang tindih dengan perkuliahan lain, itu maka kami sampaikan supaya Anda juga mengingat kuliah yang pernah Anda terima. Payung hukum yang kedua adalah CV, perseroan komanditer. CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Jadi tingkat keterlibatan berbeda-beda, punya fungsi yang berbeda, punya job yang berbeda. Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lain hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Ada yang satu dia berusaha dan mempertaruhkan hartanya juga untuk diinvestkan di dalam perusahaannya, tapi yang lain ada yang hanya aktivitasnya saja gitu ya. Jadi ciri khas CV itu begitu. Berikutnya lagi ini macam-macam perseroan komanditer itu ada perseroan komanditer murni, ada
campuran, ada bersaham, ya kan? Berarti melibatkan masyarakat untuk membeli sahamnya secara tidak langsung, bahwa masyarakat itu yaitu memiliki CV tersebut. Ya. Terus ciri-ciri perseroan komanditer ada persero aktif dan diam, ada tanggung jawab persero tidak terbatas, terus ada lagi tadi tidak berbadan hukum. Ya, jadi firma pound CV itu sebenarnya payung hukum yang paling kecil, yang paling gampang kalau sebagai payung hukum usaha bisnis keluarga. Ini keuntungannya, CV adalah segi permodalan relatif dapat lebih besar, ada pemisahan pembagian risiko antara yang aktif dan yang diam. Yang diam maksudnya yang pasif ya. Kelancaran usaha tidak tergantung kepada seorang, relatif mudah untuk memperoleh kredit karena sudah payung hukum dan ada jaminannya gitu. Sedangkan kerugian perseroan komanditer sulit dalam menentukan jalannya badan usaha. Modal yang dapat diikutsertakan dalam perusahaan tidak mudah ditarik kembali. Ini memang jadi resikonya. Oke lah, ini sekarang yang lebih populer. Payung hukum untuk menjalankan suatu usaha bisnis, katakan bisnis keluarga, adalah PT. Ini yang paling populer. Ini adalah perseroan terbatas, yaitu organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal 2 orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT, pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Jadi biasanya kalau mendirikan PT itu sudah ada usaha dulu. Ya, suatu contoh begini. Di Sukoharjo ada usaha yaitu pembuatan konveksi, istilahnya kayak tekstil ya. Kalau di Sukoharjo itu pabrik tekstil yang besar-besar. Ada yaitu dulu ada seseorang yang usaha itu hanya ya jualan di pasar Klewer. Lama-lama punya payung hukum namanya UD, usaha dagang. Kok besar jadi PT pembuatan tekstil untuk kualitas ekspor ya. Nah ini di Sukoharjo aja itu, jadi berdirinya PT itu mulai dari tahapan kecil, dari orang yang menjual di warung yang belum punya usaha, ternyata kok sudah besar lah, payung hukumnya adalah UD, ya kan? Lah kok sudah tidak tertampung, yaitu payung hukumnya atau payung usahanya adalah perseroan terbatas. Jadi ingat para mahasiswa, kalau ada usaha bisnis tanpa tanpa payung hukum, payung usaha itu oleh pemerintah bisa dikatakan ilegal. Satu contoh begini. Dulu waktu saya kuliah saya itu antara tahun 83 sampai tahun 89 lah. Itu saya sudah kuliah di Jogja lama. Itu ada penawaran bisnis yang dikemas dalam bentuk arisan berantai. Mestinya ingat ya, arisan berantai itu artinya gini, saya mendapatkan formulir, saya mendapatkan form, saya mau arisan waktu itu hanya saya bayar 2.500, mediatornya atau mediasinya kantor pos, saya kirimkan pada orang urutan nomor 1. Begitu saya kirim bawaan saya menempatkan urutan nomor 4, dan untuk mencoret nomor 1. Dan anak buah saya nanti saya beritahu, Anda kalau mau ikut arisan nanti menempatkan di bawah saya dinaikkan ke nomor 2 dan sebagainya. Dan nanti dalam jangka 40 hari saya akan pada posisi nomor 1 dan saya akan dikirimi uang di kantor pos itu senilai
sekian beranak pinak gitu ya. Jadi setiap orang satu itu harus mencari anggota paling tidak 40 orang. Nanti kalau lapisan berikutnya satu, ini pada waktu itu saya total sampai mendapatkan 200-an juta. Wah, itu bisnis menguntungkan. Karena apa? Karena itu dimanage dengan cara multi level marketing. Jadi arisan berantai dengan cara demikian. Toh kalau saya rugi paling ya kehilangan 2.500 gitu ya. Tapi ternyata oleh pemerintah itu dikatakan itu adalah bisnis ilegal, mengumpulkan uang tapi nggak punya payung hukum. Lah ini bahayanya begitu itu. Ya kan, lo kenapa kok sampai diurus oleh pemerintah? Karena jangkauannya sudah meluas, jangkauannya sudah antar kota. Kalau arisan antar keluarga nggak perlu payung hukum. Ya, mana terah dari Mbah Buyut arisan yang nggak perlu karena terbatas keluarga. Tapi kalau ini kan sudah antar provinsi, antar keluarga, antar kota, wah, melibatkan orang banyak. Nah ini sekali lagi bahwa payung hukum, payung usaha itu harus dibuat supaya tidak dianggap bisnis keluarga ilegal. Dan sekarang Anda lihat yaitu perusahaan-perusahaan besar yang dimanage dari usaha keluarga itu juga sampai sekarang pada top puncaknya berbentuk PT. Bakri Group itu juga awalnya dari usaha kecil-kecilan sehingga sekarang sudah berbentuk PT. Terus ada lagi yaitu HM Sampurna, terus ada lagi Sido Muncul, PT Sido Muncul itu dari keluarga. Ya, dari keluarga kecil-kecilan besar akhirnya dibuat payung hukum yang kuat. Ciri dan sifat perseroan terbatas, ini kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Ini sudah harta pribadi dipisahkan, jadi tidak campur aduk. Modal dan ukuran perusahaan yang besar, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham. Jadi bisa dibuat suatu lelang. Lelang itu sebenarnya yaitu ingin menyeleksi calon itu akuntabel atau tidak, mempunyai kompetensi atau tidak, profesional atau tidak. Nah, itu maksudnya lelang, bukan seperti melelang barang di mana orang yang menawarkan dengan harga tinggi dikasihkan. Tapi kalau jabatan tidak seperti itu. Dia membuat suatu visi dan apa yang akan dilakukan dengan perusahaan tersebut, nah disampaikan di hadapan komisaris. Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal saham dalam bentuk dividen. Ya, bentuk dividen itu adalah perusahaan kalau mendapatkan suatu keuntungan, itu keuntungannya diberikan kepada pemegang saham, itu namanya dividen. Ya. Berarti kalau sudah bicara menyangkut mengenai dividen, perusahaan yang berbentuk PT ini sudah go public. Go public itu artinya adalah perusahaan itu sudah terbuka, makanya di situ ada PT Internasional Tbk, HM Sampurna Tbk, terus ada lagi PT Indofood Tbk. Tbk itu terbuka, artinya melibatkan masyarakat untuk memiliki perusahaan tersebut dengan membeli sahamnya. Nah, gitu. Lah biasanya kan bonafit. Seperti PT Unilever. Siapa yang tidak berpikir bahwa PT Unilever itu produknya kan setiap hari kita pakai. Mulai sabun, sampo, sikat gigi, PT Unilever. Kalau setiap hari masyarakat menggunakan berarti perputaran uang di perusahaan itu sangat cepat. Kalau perputaran uang sangat cepat berarti profitnya tinggi. Kalau nanti profitnya tinggi akhir tahun biasanya terus melaporkan pada pada pemegang saham bahwa keuntungan sekian dan dibagikan dalam bentuk uang cash yang akan dimasukkan rekening, tapi biasanya yang sering terjadi itu dalam bentuk saham baru. Dan saham itu nanti akan juga mendapatkan keuntungan lagi. Oke ya. Terus yang selanjutnya kekuatan Dewan Rezeki lebih besar daripada kekuatan pemegang saham. Kalau pemegang saham itu kalau mayoritas itu berarti mempunyai kekuatan yang besar karena dia berhak menjadi komisaris. Ya kan?
Tapi hal yang mustahil kalau umpama saja masyarakat biasa mempunyai saham mayoritas katakanlah 51% dari jumlah ini, itu hal yang mustahil kecuali kalau orang yang kaya benar. PT Indosat yang kemarin sempat dijual pada waktu era Presiden Megawati, ya kan? Itu bukan kok dijual terus kantor dan semua infrastruktur pindah ke Singapura karena yang membeli orang Singapura, tapi tetap di Indonesia orang Singapura hanya membeli mayoritas sahamnya sekitar 85%. Ini janjinya Pak Jokowi pada waktu pertama kali, memang masih saya tunggu. Benar nggak janjinya? Mau membeli kembali Indosat yang tadinya milik orang Indonesia. Tapi saya belum dengar sampai sekarang bahwa Indosat mau dibeli. Jadi hanya bermain membeli saham secara mayoritas sudah jadi miliknya komisaris gitu, menjadi komisaris gitu ya. Sulit untuk membubarkan PT, sulit karena ini suatu badan hukum sangat kuat. Pajak berganda pada pajak penghasilan pribadi dan pajak dividen, gitu ya. Ini adalah sifatnya PT. Ada lagi di sini mekanisme pendirian PT itu adalah sangat rumit dan itu sudah diatur. Pembagian persetujuan padas, ini ada PT terbuka, ada PT tertutup dan PT kosong. Ini silakan Anda bisa baca. Terus keuntungan membentuk perusahaan personal terbatas adalah kewajiban terbatas, masa hidup abadi, efisiensi manajemen. Kelemahannya membentuk perusahaan personal terbatas adalah kerumitan perizinan dan organisasi. Makanya supaya ditumpang dari finansial yang kuat, maka usaha itu dari bawah. Dari pertama dari katakanlah orang jualan sembako, terus besar izinnya adalah usaha dagang, baru PT, ya kan? Seperti Anda lihat Sritek itu adalah Sritek itu dari Sri, nama istri dari Pak Esman, usaha di Pasar Klewer besar, akhirnya izinnya usaha dagang, sekarang menjadi PT yang besar personal terbatas, PT Sritek Tbk. Dan tekstil ini adalah kualitas ekspor, termasuk melayani baju-baju tentara orang asing. Ini ya. Ini para mahasiswa. Terus yang berikutnya lagi perseroan terbatas negara persero dan lain sebagainya. Oke, saya kira cukup para mahasiswa. Sampai jumpa lagi dengan acara dan gelombang yang sama. Sampai jumpa. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.